Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Podcast podcast HMSI. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman pendengar setiap podcast HMSI. Akhirnya nih, senang banget aku dan Dita kembali lagi bisa menemani kalian di podcast HMSI kali ini karena bisa kita lihat di 2 episode terakhir ada anak magang dan diisi oleh teman-teman IVA ya. IA, jadi podcast kita di take over. Nah, senang banget kita akhirnya bisa menemani kalian lagi setelah mungkin kalian pusing menghadapi ETS di seminggu belakang. Nah, ini saatnya kita bisa senang-senang sambil kita juga akan dapat beberapa insight dari topik yang kita angkat kali ini. Bener banget. Dan mungkin gimana sih sekarang kabarnya teman-teman abis ETS? Mungkin buat teman-teman yang mahasiswa semester 1, udah pada kebayang nggak sih kuliah di SI tuh ngapain? Kalau buat teman-teman yang semester 3 mungkin udah mulai meniti jalannya gitu ya kok sebagai mahasiswa SI. Kayak ada yang mulai internship, udah mulai ikut pengabdian masyarakat, macem-macem. Sampai ada yang, setahu aku tuh, ada yang join buat ini loh, nge-develop startup gitu. Apalagi buat semester-semester atas, kayak makin wow lagi deh itu orang-orang. Ya, makin kesini teman-teman tuh makin kelihatan gitu passionnya di mana dan seneng banget bisa ngelihat teman-teman udah ngejalanin apa yang mereka senangi gitu sampai sekarang. Nah, ngomong-ngomong soal kita sebagai mahasiswa nih. Nah, sebagai mahasiswa nih kita sebenarnya punya tugas lain ini. Kita nggak hanya belajar, kita nggak hanya mungkin sosialisasi dengan teman-teman kita sekampus, tapi kita juga peran untuk bisa menjadi agen perubahan di masyarakat. Nah, harapannya dengan ilmu yang kita dapatkan di SI ini, kita bisa sedikit membuat perubahan di masyarakat melalui apa yang udah kita pelajari di sistem informasi. Wah, iya sih, ini sempat kayak di-mention waktu zaman-zaman Grigi dulu tentang agen perubahan gitu ya. Iya, benar. Kalau setahu aku tuh ada sih kok kayak salah satu karya ya, atau startup nih dari alumni sistem informasi. Mungkin teman-teman sistem informasi udah nggak asing lagi dengan kayak Riblat gitu kan. Itu salah satu bentuk gimana peran mahasiswa itu bisa memberikan perubahan gitu bagi masyarakat. Nah, ini salah satunya dengan membuat sebuah startup. Apalagi kan anak SI emang belajarnya base-nya bisnis IT gitu ya. Jadi kayak rasanya tuh kayak nge-live actionin apa yang udah kita pelajari. Iya, benar. Bener banget. Nah, karena kita bakal ngomongin banyak sih tentang startup karena itu deket banget ya sama teman-teman mahasiswa sistem informasi. Nah, di sini kita bakal banyak ngobrolin ini, tapi kurang dong kalau kita yang ngobrol berdua. Nah, di sini bakal ada Zaldi dan juga Mas Rio sebagai CEO dan co-founder dari 2 startup bikinan teman-teman mahasiswa sistem informasi, yaitu DigiFlux dan Stratek. Mungkin kita ucapin dulu ya selamat datang ke Mas Rio dan juga Zaldi. Halo Zaldi dan Mas Rio. Halo Zaldi dan Mas Rio. Halo Nindita, halo Enrico. Halo Zaldi. Halo juga Mas Rio. Senang banget akhirnya podcast MSI rame lagi kedatangan tamu. Nah, mungkin Zaldi dan Mas Rio bisa sedikit perkenalan. Mungkin ada teman-teman pendengar yang mungkin belum tahu, tapi kayaknya nggak ada sih karena Kacau sih kalau nggak tahu. ya siapa gitu yang nggak tahu DigiFlux sama Stratek. Ya, Zaldi silakan. Halo teman-teman, halo Nindita, halo Enrico, dan mungkin teman-teman yang dengerin podcastnya ya. Kenalin, gue Zaldi, mungkin nama panjangnya Muhammad Rizaldi, tapi biasanya teman-teman juga manggilnya Zaldi. Nah, sekarang ini lagi kuliah juga bareng nih sama Nindita, sama Enrico di Sistem Informasi, itu angkatan 2019, atau mungkin yang sekarang lagi semester 5 kali ya, semester 5. Dan seperti yang udah disebutin juga Nindita tadi sama Enrico ya, aku lagi ngebangun startup yang namanya DigiFlux, itu influencer marketing platform. Nanti mungkin bisalah cerita-cerita lagi lebih dalamnya, gitu ya, Nindita sama Enrico. Mungkin bisa Mas Rio bisa kenalan. Oke, perkenalkan teman-teman semuanya, termasuk yang mendengarkan podcast ini. Saya Rio, ya biasa dipanggil Rio.
Nama lengkap Muhammad Rio Ihsan Kamal, mahasiswa Sistem Informasi angkatan 2018 ITS ya, atau dari Valois. Seperti yang disampaikan juga sama Nindita dan Enrico tadi, saya dengan beberapa rekan dari SI, salah satunya Mas Alif Getri dan beberapa rekan dari ITS itu merintis sebuah usaha yaitu Stratek. Oke, mungkin langsung tanya-tanya aja ya. Kita kepo banget nih buat menggali-gali biar teman-teman pendengar juga mungkin terpicu semangatnya pengen ngerti juga gimana sih dari Mas Rizaldi dan juga Mas Rio itu kayak pasti kan teman-teman bayangnya kayak keren banget ya bisa ngedevelop startup, gimana sih ngedevelop startup itu susahnya gimana, struggle-nya gimana gitu. Tadi ada satu hal yang menarik dari apa yang dikatain Zaldi, yaitu DigiVlog adalah platform influencer marketing. Nah, seperti yang kita tahu bahwa sekarang ini lagi zaman banget gitu. Siapa aja mau banget jadi influencer. Nah, mungkin Zaldi bisa diceritain sedikit idenya itu dari mana sih kok bisa mau gitu menyediain platform buat influencer ini. Oke, thank you Enrico. Jadi mungkin ini aku coba ceritain gitu ya. Kok bisa sih bisa sampai terjun di dunia influencer marketing ya. Jadi dulu itu waktu zaman masih maba kayaknya ya. Masih maba itu pada tahun 2019 itu kalau aku tuh kayak ikut beberapa acara startup itu sama Cutting gitu, Cutting 2014 gitu, ada juga beberapa Cutting yang lain 2017 gitu. Jadi kita coba ikut acara startup gitu ya, acara startup. Terus nah kebetulan di situ tuh kita dapat tugas gitu, kita dapat PR buat ngewawancarain banyak UMKM. Nah di situ tuh kita terjun langsung, kita ngobrol langsung ke teman-teman UMKM di Surabaya yang punya produk dan segala macam. Nah dari situ aku mulai tertarik nih, wah ternyata di dunia UMKM itu banyak juga masalahnya ya, masalah produk, masalah pemasaran, masalah finance dan segala macam. Itu sih sebenarnya awalnya dari situ. Terus ada beberapa momentum seperti kayak lomba-lomba. Mungkin kalau di JIF itu awalnya banyaknya dari lomba-lomba. Kalau dari SI itu kan ada biasanya ada ini ya, zaman maba itu ada ide karya ya. Ada ide karya, nanti mahasiswa itu di encourage gitu ya supaya bikin sebuah karya. Kebetulan waktu semester 2 itu aku coba dengan teman-teman gitu ya, bikin DigiVlux itu. Awalnya mungkin dari keresahan sih. Jadi awalnya dari keresahan, kebetulan teman-teman kita juga ada yang ngerintis bisnis fashion. Tadi kalau aku ngobrol banyak dengan teman-teman UMKM, kalau temanku tuh ada yang ngerintis bisnis, ada yang fashion, ada yang bikin snack-snackan gitu ya. Jadi dari situ kita ngerasain gitu bahwa ternyata marketing ini sulit gitu, apalagi marketingnya berhubungan dengan influencer. Jadi bagaimana nge-reach out-nya, gimana ngukur hasilnya, bagaimana prosesnya, itu sulit. Jadi selama mungkin udah 1,5 tahun ini kita banyak bergulir di situ sih. Kita masih validasi, kita masih mencari model bisnis, dan kita pengen nyesain masalah itu. Jadi teman-teman UMKM harapannya bisa ngepromosiin produknya melalui influencer tuh semudah mungkin, pokoknya semudah mungkin, seefektif mungkin, seefisien mungkin. Gitu sih mungkin kalau dari DigiVlux. Oke, berarti dari Zaldi dan juga teman-teman itu mulai ikut dari kayak acara-acara startup, dari situ ke Pantik, kayak dapat PR gitu ya istilahnya, terus ya udah deh terjun langsung, terus dapat masalahnya itu ini loh, di UMKM tuh sulitnya di bagian marketing, dan lahirlah DigiVlux, kayak gitu ya Zaldi? Betul sekali nih Dita. Oke, keren banget nih. Kalau Mas Rio gimana ceritanya? Awal mula Stratek ada tuh gimana sih ide awalnya? Oke, sebelum nyeritain ya, jadi aku coba mau mengkonfirmasi. Jadi sebetulnya strategi itu antara bisa atau tidak bisa ya disebut dengan sebagai startup gitu. Soalnya biasanya kan startup itu identik dengan innovation driven enterprise ya. Jadi seperti yang tadi Zaldi sampaikan, kalau di DigiVlux itu kan menawarkan inovasi berupa solusi bagi influencer gitu. Jadi sudah ada inovasi dan solusinya gitu. Sedangkan dari kami sebetulnya lebih ke project based. Cuman
secara bertahap, secara perlahan kami juga pengen punya satu produk gitu yang punya nilai inovasi dan solusi bagi penggunanya. Jadi ya antara bisa nggak bisa sih disebut startup. Oke, awal mulanya dulu itu waktu uh, perkuliahan saya bersama dengan salah satu mahasiswa SI, Mas Muhammad Alif Gadri itu punya ketertarikan untuk memulai atau merintis sebuah bisnis. Nah itu awalnya kami melakukan usaha berupa jualan secara online gitu. Jadi ada sebuah gudang elektronik gitu, kami jualkan secara online kepada pelanggan-pelanggan dari marketplace gitu. Nah itu berjalan lancar, kami bertiga gitu dari mahasiswa SI berjalan lancar selama sekitar 1 tahun. Kemudian datanglah pandemi. Nah dari pandemi itu usaha kami tidak bisa berjalan karena dulu awal-awal pandemi cukup parah sehingga membuat kami sulit untuk melakukan operasional usaha sehari-hari gitu. Nah akhirnya kami mencoba untuk mencari peluang baru karena pandemi ini selain menutup peluang juga membuka peluang baru gitu. Nah akhirnya kami menemukan di pandemi ini orang-orang pemilik usaha-usaha dan atau bisnis itu mulai punya kesadaran untuk melakukan digitalisasi terhadap bisnisnya, terhadap usahanya. Nah kami coba masuk di situ. Kami coba buat usaha yang mana membantu pemilik-pemilik usaha ini untuk melakukan digitalisasi terhadap bisnisnya, apapun itu yang entah itu bisnisnya berupa jasa ataupun menawarkan produk atau bahkan bukan bisnis tapi lebih ke organisasi begitu yang menyelenggarakan event-event kepanitiaan gitu. Karena kami sama-sama punya keinginan untuk merintis usaha dan memanfaatkan peluang, akhirnya kami bersama dengan saya dan Mas Alif Gadri itu bersama dengan 2 rekan kami dari jurusan Elektro ITS dan Teknik Sipil ITS itu mulai nyari-nyari kira-kira kita mau menawarkan apa. Yang awal waktu pertama dulu masih belum tahu secara pasti kira-kira cocoknya ini kita project based atau menawarkan sebuah solusi berupa produk gitu, sistem aplikasi begitu. Karena terlalu lama nggak nemu-nemu idenya untuk membuat produk aplikasi solusi gitu, solusi berupa aplikasi maksud saya. Akhirnya kami ke project based terlebih dahulu karena kami istilahnya tuh pakai prinsip mulai aja dulu lalu buat yang lebih baik gitu sih. Karena kan ya kalau kata orang-orang tuh berkarya atau merintis usaha itu soal bertumbuh ya. Jadi yang penting mulai dulu. Jadi kami waktu itu mulai dengan project base. Kita tawarkan jasa-jasa untuk melakukan digitalisasi terhadap usaha maupun kebutuhan-kebutuhan organisasi gitu. Misalkan kalau bagi usaha itu kan biasanya digitalisasi melalui pembuatan website company profile, kemudian materi-materi digital marketing, lalu kalau untuk organisasi bisa dalam bentuk virtual exhibition dan lain sebagainya. Nah itu kita tawarkan dan ternyata demand-nya cukup banyak di tengah pandemi seperti ini, terutama tidak hanya untuk yang usaha ya, tapi juga untuk yang organisasi dan kepanitiaan di daerah kampus. Nah, di situ kita kayak nemukan ladang emas gitu. Wah, di tengah pandemi kayak gini, di mana dana organisasi dana kampus itu biasanya dialokasikan besar untuk pelaksanaan secara secara langsung di tempat di kampus, ada tempatnya, ada venue-nya gitu. Sekarang itu harus dialihkan ke secara virtual gitu. Nah, akhirnya kita masuk di sana. Akhirnya beberapa kali juga kita membuatkan beberapa kepanitiaan itu virtual exhibition gitu. Dan yang
meskipun terlihat ini ya, terlihat bagus, tapi lika-likunya ya tidak sebagus itu. Kadang ada di atas, kadang ketika diimplementasikan itu ada kegagalan dan lain sebagainya. Itu sih. Gara-gara pandemi ya, kayaknya banyak startup mulai bermunculan gara-gara pandemi nih. Kayak itu kalimat-kalimat yang sempat Mas sebutin tentang pandemi itu menutup dan membuka peluang bisnis gitu ya. Kayak, wah keren nih, berarti emang awal mulanya dari sana. Karena ada keterbatasan gitu ya, ngelanjutin project sebelum-sebelumnya, akhirnya bikin strategi ini. Iya betul. Tapi kalau dibilang nggak bisa disebut startup, wah kayaknya orang-orang nggak terima juga sih kalau dibilang kayak gitu. Itu keren banget sih Mas, keren. Tadi aku dengar banget penjelasannya Mas Rio, menarik banget karena Strateg ini basically menghimpun beberapa disiplin ilmu yang dijadikan satu dan bisa jadi produk yang menarik gitu. Jadi ada nilai tersendiri di situ. Nah, seperti yang Mas Rio juga bilang tadi kan di Strateg ini nggak hanya dari SI ya, jadi ada teman-teman dari elektro, terus ada dari sipil juga. Nah, gimana sih cara kerja di Strateg bisa menggabungkan beberapa kepala dengan disiplin ilmu yang berbeda-beda untuk membentuk satu produk yang bervalue gitu? Gimana Mas? Kalau dari kami itu yang pertama sih yang paling penting tentu mesti kita dengar klise ya. Jadi yang pertama yang paling penting itu tentu punya visi yang sama ya, punya keinginan yang sama untuk dalam menjalankan usaha ini gitu. Misalkan dalam membuat sebuah produk kita tentunya harus punya visi yang sama meskipun dari disiplin ilmu yang berbeda. Kami karena kesamaan visi itu, jadi jalannya itu bareng dan sama gitu. Dan dalam perjalanannya itu sebenarnya kalau dari sisi sistemnya, aplikasinya, sisi teknis itu lebih banyak memang kepada saya dan Mas Alif Gatri yang backgroundnya dari sistem informasi begitu. Nah tapi untuk yang kebutuhan bisnis itu dari teman-teman yang dari sipil maupun elektro maupun jurusan lain. Jadi kita bagaimana sistem informasi ini, saya dan Mas Alif Gatri ini menerjemahkan kebutuhan-kebutuhan dari disiplin ilmu yang lain, misalkan dari tadi teknik sipil, konstruksi gitu ya, ataupun elektro, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa solusi dalam bentuk aplikasi ataupun sistem, lalu kita kerjakan bareng tim developer gitu sih. Oke, itu keren banget sih. Gimana caranya berkolaborasi ya antara banyak disiplin ilmu dan akhirnya bisa satu jalan gitu. Maksudnya walaupun bercabang dari orang-orang yang macam-macam gitu ya, bisa jalan di jalur yang sama. Kalau dari Zaldi gimana? Mungkin dari Zaldi bisa cerita juga gimana sih lika-likunya di Digiflux itu. Mungkin juga orang-orangnya macam-macam, terus entah gimana controlling dari SDM ataupun ya segala macamnya lah, tetek bengek per Digifluxan gitu. Gimana Zaldi? Mungkin bisa dibagiin ceritanya dikit. Oke, nah kalau dari aku sendiri ya tentunya ya ngebangun bisnis gitu ya, ngebangun startup. Pokoknya kalau kita berbisnis startup itu tentunya pasti nemuin struggle-nya itu ya yang kayak dibilang sama Nindita gitu. Sampai kita bilang ngebangun sebuah bisnis itu kayak lari maraton gitu, bukannya sprint gitu. Kalau sprint kan kita sebentar cepet langsung selesai gitu ya. Tapi kita maraton gitu. Maraton gimana caranya kita ngatur nafas, gimana caranya kita ngatur waktu, ngatur energi bahkan ya, itu untuk supaya kita bisa sampai dengan apa yang sudah kita tuju itu. Nah itu tentunya banyak banget gitu halangan, hambatan segala macam, khususnya itu karena kita masih mahasiswa. Nah gimana caranya kita nge-manage waktu, gimana kalau ada tugas, ternyata ada meeting sama klien tapi kita juga ada ujian atau ada kelas. Nah itu kan tuh ada tantangan-tantangan tersendiri lah dari kita waktu kita ikut program dan segala macam. Nah itu gimana cara ngebagi waktu itu juga cukup tantangan. Tapi mungkin yang aku pengen highlight di sini itu yang menjadi tantangan terbesar itu tetap
adalah di SDM sih. Karena tadi kita basically kita adalah mahasiswa. Tentunya teman-teman mahasiswa kita punya prioritasnya masing-masing. Gimana caranya kita nge-convert ya, yang kita mentalnya masih mental mahasiswa, bisa dibilang ya, mental mahasiswa yang biasanya pokoknya serabutan, semuanya mau diambil aja gitu ya. Kita ubah jadi kayak mentalnya tuh jadi profesional. Gimana caranya kita learning gitu. Intinya learning sih di sini ya. Learning jadi lebih profesional, gimana caranya kita tanggung jawab dengan apa yang udah kita kerjain, dan gimana caranya kita ngasih yang terbaik lah buat customer atau kliennya kita gitu sih. Mungkin emang suatu saat kayak kita kayak down gitu ya, semangatnya turun, waduh kok gini ya, kok apa yang udah kita bikin nggak sesuai gitu ya. Karena di startup kan tentunya kita validasi terus nih, kita buat hipotesis terus gitu. Oh ternyata gini, oh ternyata waktu kita sampai kemarin oh nggak ada yang beli, oh kita ganti lagi produknya, oh kita ubah lagi, oh ternyata gini ya, oh segala macam, itu naik turun banget gitu. Cuman ya mungkin tadi katanya Mas Rio juga setuju banget, karena adanya visi itu mungkin agak sedikit klise, tapi tentunya yang bisa bikin kita lebih tetap jalan itu tetap visinya itu gitu. Gitu sih, Nindita. Kalau dari Oke, aku berarti ya. emang cita-cita bersama itu penting banget ya, Zaldi. Betul banget. Tanpa itu kita mungkin ya sampai sekarang gitu. Oh, keren-keren. Berarti tadi tuh yang disebutin tentang mengubah mentalitasnya biar nggak mental mahasiswa. Wah, aku sampai kayak kaget. Wah, padahal aku waktu masih mahasiswa dituntutnya biar nggak mental anak SMA gitu. Ternyata masuk mahasiswa udah dituntut biar nggak mental mahasiswa. Kayak, wah keren banget gitu. Terus berarti dari ini ya, permasalahannya mungkin muternya itu kayak di kesibukan teman-teman mahasiswa yang lain ya, di SDM-nya itu kayak gimana, terus dari situ mungkin naik turun gitu ya, entah dari progres teman-teman atau gimana. Iya benar, aku juga setuju banget nih sama Jaldi, karena di sini kan basically kita bareng-bareng membangun istilahnya sebuah project gitu ya. Kita harus punya satu visi misi yang sama, terus tujuannya juga harus jelas kita mau ngapain gitu. Tadi Mas Rio juga udah sempat mention bahwa harus pinter-pinter kita gimana memanage orang-orang dengan berbagai latar belakang supaya kita bisa tercapai gitu tujuan yang kita mau. Nah, tadi juga Zaldi sempat mention bahwa DigiVlog ini basically dulunya itu bermula dari misal ikut-ikut lomba gitu kan, jadi diinisiasi lewat itu. Mas Rio juga tadi sempat mention itu. Nah, seringkali banyak kasus-kasus di sekitar aku aja nih ya, dari kita tuh dari awal semangat banget gitu, udah kita ada ide ini nih, udah kita punya tujuan ini, di awal-awal kita semangat banget mau ngembangin ini, kita udah ngelaluin proses ini gitu. Nah di tengah-tengah biasanya udah mulai loyo gitu, terus akhirnya jadi nggak jalan gitu produk yang kita mau develop gitu. Nah, dari Mas Rio atau Zaldi sendiri, gimana sih cara memaintain anggota di dalamnya gitu, supaya kita bisa terus bergerak, kita punya tujuan ya, kita harus mencapai itu, kita bisa berproses terus. Nah, itu gimana dari Zaldi atau Mas Rio? Oke, cara maintainnya, tentu ini sih, kalau di kami itu tentu nggak lempeng gitu ya, nggak lurus-lurus aja dalam menjalankan suatu usaha gitu, pasti ada naik dan turunnya. Nah, oleh karena itu kembali ke yang awal tadi sih, ke kesamaan visi, dan kita punya target dengan periode yang tertentu gitu. Jadi ketika saat kita ada di posisi yang tidak baik-baik saja, misalkan di bawah gitu, nah kita coba ingat-ingat lagi sih visinya dan target terdekat tuh apa. Nah itulah yang membuat kita kembali punya semangat lebih gitu untuk mencapai target yang sudah dipasang di awal gitu. Itu sih ya kembali ke yang awal tadi sih, dari visi atau tujuan itu atau target itu yang menggerakkan gitu. Kurang lebih kayak gitu sih.
Ya, jadi kita harus selalu punya target yang ingin dicapai ya, biar kita juga terpacu gitu untuk kerja terus, berprogres terus gitu. Betul. Dan intinya adalah bertumbuh sih dengan punya mindset growth gitu ya. Meskipun di ketika perjalanan untuk mengalami kegagalan atau melakukan kesalahan, nah kesalahan itu kita ambil sebagai pelajaran dan punya mindset bertumbuh tadi supaya kedepannya itu kesalahan yang sama tidak terulang. Ya, kalau di Digiflag sendiri gimana, Saldi? Oke, ini ya, gimana cara maintain ini ya, semangatnya, ya nggak sih? Gimana cara maintain semangatnya buat naikin lagi kalau misalkan lagi down dan segala macam, gimana caranya? Iya, Mungkin aku setuju banget tadi kata-kata Mas Rio tadi ya, buat kita kembaliin lagi ke apa yang pengen kita tuju gitu. Dan itu juga yang aku coba terapin juga ke teman-teman. Tapi mungkin ada cara lain gitu. Kalau aku biasanya ya salah satunya itu buat ini sih kayak selain kita mengembangkan ya, selain kita mengembangkan bisnis, gimana caranya orientasi kita itu bisa ngedevelop teman-teman gitu. Jadi selalu kita kita orientasikan bahwa ini part of learning, karena yang kita sadari bahwa bisnis itu adalah representasi dari orang-orang yang di dalamnya gitu. Apabila kita yang nggak belajar, apabila kita yang nggak berkembang, bisnisnya juga nggak berkembang. Jadi ada orientasi hal semacam itu gitu, kayak gimana caranya orientasi kita tuh bahwa teman-teman Digiflux itu bisa berkembang gitu, bisa belajar hal baru, bisa nambah network yang lebih luas gitu, bisa dapat prestasi dan segala macam. Itu dulu kalau aku bilang waktu di awal-awal ya, kalau kita nggak bisa ngasih dampak ke orang yang banyak gitu ya, at least kita merasakan dampaknya bagi diri kita sendiri dulu gitu, baru nanti kita bisa ngasih dampak ke orang yang lebih luas lagi. Nah dari situ kita tahu tuh masing-masing, oh ternyata misalkan si R lagi pengen belajar marketing gitu segala macam, ya kita coba support gitu. Gimana caranya kita bikinkan channel buat dia belajar hal itu gitu, bisa nambah portofolio mereka, yang IT juga bisa nambah portofolio mereka, sehingga mereka punya self encourage sendiri gitu, kayak dia punya self motivation sendiri bahwa oh ternyata ini kita part of learning juga, kita bisa ini ngedevelop kita di situ. Nah itu salah satu caranya yang aku coba terapin, yaitu tahu motivasi internal masing-masing gitu. Kenapa sih dia mau join Digiflux? Tujuannya apa sih buat join Digiflux atau bikin bisnis ini? End goal-nya apa sih? Nah dari kita tahu hal itu, nah kita bisa tuh nyamain persepsi kita gitu. Kalau kita lagi capek, kita segala macam, kita bisa nyamain persepsinya. Mungkin di lain sisi untuk ngejaga semangatnya tuh keep running gitu ya, itu biasanya ikut beberapa event sih. Kalau di startup kan ada namanya event inkubator, ada event akselerator. Nah di situ tentunya kita dikasih mentor tiap minggu, tiap bulan itu dikasih program coaching, mentoring dan segala macam. Ada juga monefnya gitu ya, evaluasinya gitu. Nah di situ juga kayak ngejaga kita sih supaya keep on track gitu, bahwa kalau misalkan kita lagi turun gitu segala macam, lambat progresnya, itu biasanya diingetin lagi sama mentornya. Itu juga salah satu caranya buat kita keep running, juga ada mentor, ada lingkungan yang bisa support kita ngejalin bisnis gitu sih. Oke, itu keren. Mungkin dari sini kayak teman-teman yang dengerin kayak jadi aduh ternyata susah banget ya nge-develop startup itu, nggak segampang yang dikira gitu. Kayak ngebayanginnya, wah aku pengen kayak gini, kayak rasanya kayak gampang gitu dilihatnya mungkin. Tapi mungkin setelah dengerin Zaldi sama Rio, oh ternyata ada banyak yang harus dilaluin, ada banyak yang menghadang dan ya perlu diterjang ya gitu. Tapi ya pasti ada lah sisi-sisi yang bikin teman-teman itu bikin balik semangat lagi, bikin mau lah berjuang lagi gitu. Ya buat teman-teman mahasiswa yang sebenarnya pengen bikin startup tapi masih ragu-ragu, boleh deh dari Mas Rio sama Zaldi buat nge-encourage, ngasih lah kalimat-kalimat yang bikin mereka semangat gitu. Sebagai penutup podcast. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Kalau dari aku sih apapun yang teman-teman pendengar ini ingin lakukan, entah itu merintis sebuah startup ataupun mau mulai untuk membuat sebuah karya gitu ya,
Kalau dari saya sih daripada nggak mulai-mulai, intinya sih ya mulai dulu aja gitu. Lalu ketika nanti sudah mulai, nanti baru buat yang lebih baik gitu. Karena seperti yang tadi sudah saya sampaikan, merintis sebuah usaha atau membuat sebuah karya itu adalah soal bertumbuh gitu. Jadi nikmati prosesnya dan ya dalam proses itu ya bertumbuh gitu. Itu kurang lebih. Mantap. Hashtag mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Ijo-ijo. Jadi, kalau dari Zaldi gimana Zaldi? Oke, ini nge-encourage teman-teman buat bikin startup ya. Mungkin kalau dari aku sendiri ya, itu kata-katanya mungkin bisa diubah dulu gitu. Bukan kitanya bikin startup, mungkin startup itu hasilnya nanti. Cuman gimana caranya kita tuh nyelesain masalah. Karena basically kita bikin startup itu buat solving problem gitu. Jangan sampai kita bikin startup cuman buat kerenan doang. Mungkin di awal kita bakalan bias gitu. Wah, ternyata keren ya bikin startup ya, jadi CEO ya segala macam gitu. Ternyata lebih dari itu, teman-teman. Di prosesnya kita bakalan ketemu nih banyak masalah dan segala macam. Jadi kalau dari aku bisa dilurusin lagi niatnya bahwa kita bikin bisnis, bikin startup itu bikin ngebantu banyak orang gitu ya. Nyelesain masalah-masalah orang yang banyak gitu. Asalkan orientasinya aja udah benar seperti itu, insya Allah nanti di prosesnya pun kita bakalan bisa keep struggling gitu. Karena kalau misalkan orientasi kita pengen bikin startup, pengen dilihat keren dan segala macam, itu aku yakin itu mungkin akan kandas di seiring berjalannya waktu karena tidak mempunyai apa ya istilahnya ya semangat yang dangkal gitu ya. Mungkin itu kita bisa belajar sama-sama. Itu mungkin nasihat buat diriku sendiri juga. Nah, kalau misalkan buat teman-teman yang lagi ngebangun startup ya, yang sekarang lagi down dan segala macam, itu keep struggling ya teman-teman ya. Karena perjalanan tadi aku bilang itu maraton gitu. Sukses gagal itu it doesn't matter gitu ya. Gagal pun nggak apa-apa. Aku mungkin kalau misalkan besok gagal atau lusa gagal gitu ya, itu mungkin bakalan coba lagi gitu ya. Karena disitulah seninya gitu, bikin startup gitu, nggak bisa bakalan langsung sukses gitu. Kita menyadari hal itu gitu, karena kita perlu skill, kita bisa bisa ngembangkan startup, perlu skill dan juga network gitu sih. Terakhir mungkin dari aku ini sih, karena ide itu murahan, mungkin kata-kata Mas Rio tadi juga ngena bahwa ya udah jalanin aja dulu gitu ya, masalah hasilnya nggak usah dipikirin lah, gitu aja sih. Ini kalau dari aku ya. Oke, mantep. Betul sekali. Banget. Semangat buat teman-teman yang mau nge-develop startup, dan buat teman-teman yang lagi develop dan struggling di sana, keep it up. Dan jangan lupa teman-teman dengerin podcast-podcast lainnya juga melalui anchor.fm/hmsi-its dan Spotify di Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin sampai akhir, dan terima kasih juga ke Mas Rio dan juga Rizaldi yang udah menyempatkan waktunya, repot-repot datang ke sini, ngobrol bareng sama kita. Makasih banyak Mas Rio dan Rizaldi. Thank you juga, Nindita. Ya, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya.